Heyo teman-teman, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kondisi mencekam masih terjadi di negeri Elbaf, terutama dengan bagaimana anak-anak raksasa yang saat ini tentu masih diculik. Lebih tepatnya 10 anak sudah mulai didekati dan tujuan mereka dan akan masuk ke kapal dari para ksatria suci untuk dibawa menuju ke Maria Joa. Potensi pertarungan pasti akan kita lihat di chapter depan, mengingat para raksasa tak akan membiarkan generasi berikutnya dari mereka ini akan hilang begitu saja dan dibawa pergi oleh ksatria suci. Nah, dan disinilah akan terjadi konflik baru dengan adanya beberapa pertarungan kecil yang akan kita dapatkan di chapter ke depannya. Salah satu hal yang paling menarik tentu saja adalah mengenai misi dari Gaban yang saat ini sudah bergerak dan menuju ke tempat dari para ksatria suci ini berada. Bagaimana jika memang Gaban ini ada sedikit memori dengan Saint Sommer yang kemungkinan besar mereka pernah ada di lembah dewa. Saint Sommer mungkin saja adalah bagian dari ksatria suci yang bertarung bersama dengan Roger untuk menghentikan Rox. Kalian masih ingat kan peristiwa lembah dewa yang dimana para ksatria suci ini juga ikut turut andil dalam pertarungan tersebut dengan melibatkan Garling muda beserta dengan para anggota ksatria suci yang lainnya. Sommers diduga adalah pria yang usianya hampir sama dengan Laksamana, atau lebih tepatnya lebih tua sekitar usia generasi Gary Garp, Roger, Garling, dan juga yang lainnya. Nah, sejak kemunculan dari Sommers ini, dia pun bertingkah seolah-olah dia lebih tua. Dan tentu saja dia punya fisik yang tampak sangat tua, berbeda dengan para anggota ksatria suci yang lainnya. Bahkan ada saat momen di mana dia tidak pernah memanggil Samrok dengan sebutan komandan, melainkan dengan namanya sendiri. Tidak seperti Gunko dan juga Killing Hang yang memanggil Samrok ini sebagai komandan. Nah, ini pun menegaskan bahwa Sommers ini memang adalah anggota senior dari kelompok tersebut karena usia dari mereka terpaut sangat amat jauh. Dan maka dari itulah dia seperti terlihat tidak menghormati Samrok sebagai bagian pemimpin dari mereka karena usia dari dia terlihat lebih tua. Jadi, apakah ini karena dia tak peduli dengan otoritas atau karena Sommers ini menyaksikan Samrok tumbuh dari seorang anak kecil menjadi panglima ksatria suci? Jika dilihat dari petunjuk tersebut, kemungkinan besar memang usia adalah alasan dari mengapa Sommers ini tak menyebut Samrok sebagai komandan. Kita telah melihat banyak sekali hubungan antara Gaban dan juga Sommers ini. Gaban menyebut dirinya menteri cinta yang tahu segalanya tentang cinta. Begitu juga Sommers yang percaya cinta adalah duri. Sommers membuat begitu banyak referensi tentang cinta dan bahkan mengatakan bagian terbaik adalah cinta antara orang tua dan juga anak. Nah, sekarang tanpa sepengetahuan dari Sommers ini, dia menangkap Kolon yang notabene merupakan putra dari Skopar Gaban. Apakah Sommers ini dulunya memang adalah ksatria suci yang berpartisipasi dalam turnamen lembah dewa bersama dengan Garling, dan mengingat saat ini tentu saja usianya yang sudah tua dan mungkin ketua dari Garling karena mereka berdua juga ikut berkompetisi di tempat tersebut. Dengan terungkapnya Rox yang juga ada di dalam flashback dari Loki, apakah kita juga akan masuk lebih jauh dalam ke God Valley dengan kilas balik dari pihak Gaban dan juga Sommers? Kita tentu banyak berharap tentang flashback akan terjadi lagi di lembah dewa dengan apa yang terjadi di sana dari masa lalu yang dialami oleh Gaban dan juga Sommers ini. Terlebih lagi, ada hal yang menarik di antara kedua belah pihak ini dan di mana mereka terlihat benar-benar cocok jika memang akan bertarung nanti. Skopar Gaban dikenal sebagai pemakan gunung yang menebang seluruh hutan. Sementara itu, Saint Sommers memiliki buah berduri dan tampaknya mampu memanipulasi beberapa bentuk dari tumbuhan. Nah, hal yang menarik dari pertarungan mereka berdua tentu saja di mana Gaban menggunakan senjata kapaknya yang akan berusaha menebas beberapa tanaman yang diciptakan oleh Sommers ini di area pertarungan mereka nanti. Kita tentu pasti akan segera melihat lagi bagaimana haki dari kedua belah pihak beradu untuk menunjukkan apakah tanaman jauh lebih berduri daripada kapak legendaris yang dimiliki oleh sang tangan kiri Raja Bajak Laut. Di minggu ini kita tentu juga mendapatkan beberapa petunjuk yang seperti biasa di-share oleh Redon, akun terpercaya yang sejauh ini petunjuk keakuratannya sangat jelas. Petunjuk pertama kali kita lihat adanya gambaran bergerak dari seorang kakek-kakek tua yang sedang terlihat mempunyai ekspresi yang serius dan juga menatap ke arah depan yang tajam. Nah, bagaimana jika ini menyangkut dengan amarah meledak dari karakter Gaban yang tentu saja melihat anaknya yang sudah diculik oleh sekelompok orang yang sempat dia kenal, yang tentu sudah kita singgung
tersinggung ya bahwa dia bisa saja mengenal Somers di kompetisi lembah dewa. Namun jika tidak, mungkin saja ini beralih dengan orang tua yang dimaksud oleh petunjuk ini mengacu pada Raja Halal, yang kita akan dapat flashbacknya kembali. Munculnya flashback bisa berhubungan dengan apa yang terjadi di dunia bawah, di mana Loki menceritakan lebih detail tentang peristiwa yang dialami oleh ayahnya, yang didengar oleh Luffy dan juga Haru di sana. Kita juga nanti akan mendapatkan pengungkapan besar-besaran soal status yang dimiliki oleh Raja Elbaf ini dengan pemerintah dunia. Bagaimana dia bisa bekerja sama dan ada hal yang tidak disukai pemerintah dunia terhadap raja tersebut. Jadi ini pun bisa berarti ada kesan hubungan mendalam dari kedua sisi dari mereka ini, dan dalam flashback ini pengungkapan bisa akan terjadi. Ada beberapa hal yang juga menarik untuk disinggung di chapter selanjutnya ini, dan salah satunya adalah berhubungan dengan laboratorium kuno yang dilihat oleh Franky. Dengan laboratorium ini berusia 3000 tahun yang lalu. Di dalamnya tentu pasti sangat menarik dan banyak hal yang perlu diceritakan, dan pasti akan mengungkap hal-hal penting terkait dengan abad kekosongan. Berdasarkan kata-kata Lilith ataupun replay, kita dapat berasumsi bahwa struktur ini telah ada di sini selama ribuan tahun. Lebih aneh lagi, fakta bahwa Ripley menunjukkan bahwa Franky menginginkan fasilitas ini karena dia adalah cyborg. Nah, bagaimana jika fasilitas ini mungkin saja sisa-sisa cyborg? Ada beberapa inspirasi menarik yang tertuju dengan laboratorium ini, dan salah satunya adalah 2 film studio Ghibli yang dapat menginspirasi laboratorium ini, Castle in the Sky. Robot-robot dalam cerita ini memiliki banyak kemampuan. Salah satunya adalah sinar cahaya yang tampak serupa dengan yang dipancarkan pada pasifista. Bagian dalamnya juga mirip dengan jamur, menunjukkan adanya hubungan antara teknologi dan juga kehidupan alam. Bagian atas labnya juga memiliki kemiripan dengan para pembela Puta. Benda ini bukan satu-satunya yang menyerupai bangunan kuno. Ada film yang bernama Nausicaa. Kita tahu bahwa gambar di sebelah kiri adalah suatu jenis fasilitas sains. Tapi bagaimana dengan gambar yang ada di sebelah kanan? Para prajurit dewa raksasa adalah penengah yang dimaksudkan untuk mengendalikan perdamaian dunia dalam cerita Nausicaa ini. Nah, mereka bertanggung jawab atas kehancuran umat manusia selama peristiwa yang dikenal sebagai 7 hari api. Mayat mereka berserakan di dunia yang hancur yang ditinggalkan oleh mereka. Kemudian ada dewa prajurit raksasa dalam mitologi Elbaf. Fasilitas di Elbaf tampaknya selalu ada di sana, yang menunjukkan bahwa fasilitas itu bahkan lebih tua dari Emmet sang raksasa besi. Nah, sekarang teknologi yang sama ini bisa jadi alasan mengapa orang-orang seperti Franky atau Kuma mampu memperbesar tubuh mereka menjadi layaknya cyborg. Mungkinkah fasilitas tersebut dulunya juga merupakan cyborg? Nah, mungkin ini adalah fasilitas pertama di dunia One Piece yang didedikasikan untuk meneliti teknologi gigantifikasi dan juga cyborg. Kedengarannya bahkan lebih tua dari abad kekosongan. Dan bagaimana jika fasilitas ini mewakili evolusi teknologi dan juga peperangan di dalam dunia One Piece? Peperangan telah bergeser dari kekuatan kasar para prajurit dan kini fokusnya pada kekuatan Mother Flame dan senjata kuno. Jadi, mengapa dewa prajurit Elbaf menjadi cyborg yang pertama? Nah, ini bisa jadi dia adalah generasi pertama dari makhluk seperti Emmet. Mungkin prajurit terkuat Elbaf diabadikan, jiwa mereka pun ditempatkan dalam tubuh sibernetik. Selama ribuan tahun sejarah Elbaf, tubuhnya pun mungkin telah digunakan kembali sebagai fasilitas untuk melanjutkan pekerjaan ini. Kita masih ingat kan beberapa makhluk raksasa yang tampaknya telah ditambah sehingga memiliki semacam fasilitas ataupun ruang kendali di dalam diri mereka dalam cerita One Piece. Entah itu Luffy yang membayangkan mengendalikan Emmet, Moria yang ada di dalam Oars, atau Lilith di Vega Force 01 yang tampaknya ada hubungan di antara mereka. Jadi, bagaimana jika kita simpulkan di sini bahwa laboratorium kuno ini bisa jadi merupakan sisa-sisa cyborg pertama dewa prajurit Elbaf? Seberapa pentingkah fasilitas seperti itu bagi karakter Elbaf saat ini? Yep, Kuma masih bersama dengan kelompok topi jerami, atau setidaknya sisa-sisa tubuhnya yang pemberani dan babak belur mengikuti mereka sekarang. Nah, mungkinkah informasi yang terdapat dalam fasilitas ini akan memungkinkan Vegapunk untuk mentransfer jiwa Kuma ke wadah yang baru, mencerminkan metode yang digunakan untuk menciptakan Emmet? Yep, inilah guna kita melihat Bonnie dan juga Lilith di laboratorium ini. Yap, jadi sekian saja pembahasan tabungan kali ini ya. Dan ingat, di minggu ini kita mendapatkan chapter terbaru dari One Piece. Jadi silahkan bunyikan lonceng notifikasinya. Dan terima kasih sudah menonton. Kita akan bertemu lagi di spoilernya besok. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.